Woi, siapa tuh? Hah? Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Ada cerita hantu apa di internet? Aduh guys, bentar ya. Ini tangan gue kayak lagi kena guna-guna, kagak bisa berhenti, sumpah. Abisnya gue lagi mainin nih game baru dari Playman Dozer yang ketiga. Namanya Lucky Farmer. Jujur, kagak lebay nih gue, gengs. Tapi ini aduh susah banget buat stopnya karena bikin ketagihan. Seru banget, sumpah. Oke, bentar. Kalau gini gue gak berhenti-berhenti. Harus tarik nafas. Tenang. Nah, jadi gini gengs, Playman Dozer itu kan selalu ngeluarin games yang seru-seru banget dan selalu bisa bikin kita cuan. Nah, yang ini nih, Lucky Farmer adalah games keluaran terbaru mereka gengs. Fix kalian harus nyobain sih, kagak bohong. Bikin nagih banget karena mainnya segampang itu. Jadi ini tuh games browser ya gengs. Maksudnya nih kalian bisa akses lewat handphone kayak gini ataupun lewat laptop atau komputer, semuanya bisa. Nah, pokoknya kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Nah, habis itu, nih kalian setelah registrasi, kalian mulai deh tuh gamenya begini. Caranya tinggal klik aja nih yang lampu-lampu hijau nih, biar ngeluarin medal tuh yang emas-emas sampai kedorong ke bak merah tuh yang di bawah tuh yang gerak-gerak tuh namanya wagon. Dan setiap medal yang jatuh itu akan memutarkan spin yang di atas tuh kan pada mutar. Biasa nanti misalkan keluarnya sayur gitu, kalian tinggal petikin aja tuh sayurnya biar nambah-nambah buat ngedorong emas-emasnya ke si bak merah itu. Terus kalau kalian beruntung nih nanti dapat 777 atau jackpot, nanti kalian bisa dapat bonus gede gengs. Dan misalkan kalau kalian dapat telur tuh kan nanti ada nomornya. Nah, kalian bisa nanti buat main bingo. Kalau kalian ini berhasil ngumpulin angka gitu sampai berjejer, mau diagonal ke atas, ke bawah atau ke samping gitu, kalian bisa dapat bonus juga, gengs. Udah, intinya gitu-gitu doang udah. Mainnya seru tapi gampang banget kan? Nah, setiap kurang lebih kira-kira ya 10 menitan lah, itu tuh ranking kalian akan terupdate, gengs. Nih kita coba ya. Tuh, gue ranking segini sekarang nih, baru mulai padahal. Kalau kalian getol, mainin terus gitu ya, sampai bisa ranking yang teratas. Bisa ranking 1, 2, atau ranking 3, itu bonus mingguannya gede banget loh, gengs. Makanya, ini tangan dari tadi gak berhenti. Abis gue getol nih, harus dapat cuan nih minggu ini nih. Buset deh, obsesi kita. Dan pokoknya nanti, reward mingguannya ini tuh, akan di-reset lagi tiap Senin. Jadi, buruan deh kalian sekarang, download link yang ada di bawah. Dan kita semua main aja yuk, Lucky Farmer biar bisa dapetin cuan. Gengs, kali ini kita ada berita update tapi agak cukup berbeda juga karena di sini kita akan mengupdate tentang sebuah kasus horor yang lagi ramai banget dibicarain. Gue buka HP isinya cerita ini. Gue lihat-lihat berita juga isinya semua ngebahas tentang cerita ini. Jadi memang ceritanya ini sudah meluas banget di media-media online ya, gengs. Dan seperti biasa, kalau ada hal-hal viral di internet, yuk kita review. Emangnya sehoror apa sih ceritanya? Jadi katanya tuh ada seseorang yang tinggal di sebuah kos-kosan yang mana kosan itu berhantu. Dia tinggal di sana selama 4 tahun. Dan pengalaman itu dia share ke sosial media yang akhirnya jadi viral. Dan berdasarkan info-info yang sudah ter-up di mana-mana, katanya nih sampai-sampai orang-orang yang mendengar dan membaca ceritanya itu juga ikut digangguin sama hantu yang ada di kos-kosan itu. Nah, by the way, selain memang ini ceritanya udah viral banget ya, gue juga semacam apa ya, bisa dibilang lumayan relate. Karena kalau kalian pernah nonton video gue yang ini, gue pernah cerita tuh kalau gue ini pernah ngekos juga. Ya walaupun bisa dibilang semingguan doang. Dan di situ gue digangguin. Jadi kayak oke, mari kita cari tahu. Ini cerita diganggunya lebih parah dari gue waktu itu nggak sih kira-kira? Nah, menurut sang pemilik akun yang biasa dipanggil Rizky, dia sudah menempati kos-kosan itu kan selama 4 tahun. Yang sebenarnya awalnya tuh sewaktu dia baru masuk kuliah dan nyari kos-kosan yang dekat sama kampusnya, dia berniat untuk ngekos di rumah seberangnya. Jadi dalam satu wilayah itu ada beberapa kos-kosan kan. Cuman kos-kosan yang diincar itu ternyata sudah penuh, geng. Jadi ya udah, dia memutuskan untuk mengambil tempat yang masih available aja tuh. Dan menurutnya kos-kosan yang akhirnya dia tinggal itu pada siang hari atau kalau dilihat nih, itu penampakannya bagus kok. Adem, asri, dan gak ada masalah sama sekali. Ini persis banget ceritanya kayak kos-kosan gue yang waktu itu. Dari luar nih terlihatnya mewah malah. Mobilnya bagus-bagus dan isinya juga orang-orangnya bagus-bagus juga. Ditambah pemilik kosannya dalam cerita ini tuh katanya baik banget. Semacam kayak udah jadi kayak orang tua sendiri karena ngemong anak-anak kosnya. Idaman banget lah yang namanya pemilik kosnya yang seperti ini nih. Dan saat-saat pertamanya dia di kosan, itu juga semua tampak masih normal aja. Karena di awal-awal juga nih ternyata ibunya itu nemenin dia. Nah, jatuhnya kan dia ini anak baru masuk kuliah dan masih ospek. Namun setelah perkuliahannya tuh udah mulai,
mulai ya ibunya pulang. Setelah tahu oke, anaknya ini bisa ditinggal, semuanya aman. Ya masa mau ditemenin sama ibunya mulu kan nggak mungkin. Setelah ibunya ini pulang, hal-hal ganjil pun mulai bermunculan. Yang seakan-akan penghuni di situ tuh minta kenalan. Dimana saat pada malam hari dia melihat nih penampakan kakek-kakek yang kayak nggak pakai baju gitu wujudnya, nyeremin banget keluar dari pintu kamar kos yang ada di depannya gitu. Jadi kosannya itu kan semacam kayak hadap-hadapan gitu kan, ini ada denahnya. Nah dari kamar kos orang di depannya itu keluar sosok kakek-kakek gengs yang menyeramkan banget. Namun di situ dia kayak ya mau gimana, ini juga masih baru kan dia menempati kos di situ. Lagi-lagi gue mau cerita sama nih halnya kayak waktu gue digangguin di malam pertama, bener-bener hari pertama, malam pertama jam 2:30 pagi, tahu-tahu ditusuk wangi bunga kena nggak cabur pandan ces. Dan posisinya gue juga waktu itu di lantai 4 dan tangga, bingung mau kemana, mau ngapain, kayak ya udah aja lah, cuman bisa baca-baca doa aja. Dan setelah diperlihatkan penampakan seperti itu, hal ganjil yang sering terjadi lainnya itu kayak barang-barang sering hilang atau berpindah sendiri, dan ada suara-suara bunyi-bunyi yang aneh-aneh gitulah. Sampai akhirnya Rizky ini memasuki semester 3. Waktu sedang istirahat, udah mau tidur nih malam-malam menjelang dini hari di atas jam 12, tahu-tahu ada yang memainkan gagang pintu di kamarnya gengs. Kayak dari luar tuh ada yang mau masuk cucuk gitu. Nah dia kira kan itu ada anak kos lain, teman kosnya gitu mau masuk mungkin. Tapi mengingat itu juga udah malam banget dan caranya mainin gagang pintunya juga kasar ya, kayak nggak mungkin deh ini orang-orang udah pada tidur. Akhirnya dia mencoba mencari tahu, dan pas dibuka kosong gengs, gak ada orang sama sekali dan situasinya juga gelap. Woi, siapa tuh? Hah? Karena nggak mau ambil pusing dan emang udah ngantuk juga udah jam segitu, jadi dia memutuskan untuk tidur aja. Cuman besoknya saat dia cerita ke teman-temannya nih, nggak ada satu orang pun yang percaya, dibilang hoax aja. Dan besoknya di jam 2 pagi tiba-tiba kejadian yang sama tuh terulang lagi, dimana ada yang mencoba membuka pintu dengan memainkan gagangnya, tapi pas dibuka yaitu nggak ada orang. Nah kalau kalian mengalami kejadian seperti ini, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan gengs? Maksudnya kayak mending diem aja gitu ya, nggak usah dibukain pintunya, tapi apakah kalian akan membuka pintu itu? Yang mana misalkan amit-amit gitu ya, kalau pas dibuka ada penampakan, apa nggak lemas itu dengkul? Mau ngapain coba maksudnya? Komen di bawah ya. Dan makin lama, gangguan yang terjadi itu nggak cuma dari luar aja, melainkan kejadiannya di dalam kamar. Karena pintu kamar mandi yang ada di dalam ya, karena kan ini kamar mandi dalam tuh, dimainin juga gengs gagang pintunya. Abis itu sama dia coba tuh buat dilihat. Lagi-lagi di dalam kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Dan menurut teman yang bisa lihat nih, katanya saat si Rizky ini memperlihatkan video rekamannya tadi, hantunya tuh memang ada di dalam kamar mandi gengs lagi jongkok. Karena juga nih katanya, Rizky ini ceritanya baru pulang terus sampai di depan kosannya. Terus dia melihat nih ketemu pas-pasan sama penghuni kos lain yang lagi mau pergi, ceritanya melewatinya, terus dia sambil senyum. Namun ternyata saat dia udah masuk ke dalam kosannya, orang yang ditemuin tadi itu ada di dalam kamar dan belum keluar-keluar seharian. Jadi tadi yang ditemuin di luar tuh siapa? Nah, cerita-cerita hantu kayak cloning kayak gini, itu emang sering banget kita denger ya gengs. Di kantor lama gue tuh juga terkenal banget, dimana nih orang yang datang paling pagi pasti selalu cerita dia ini diliatin orang kantor yang padahal belum datang. Jadi misalkan tau-tau nih gue baru datang nih siang-siang jam 10, pasti nanti ada yang bilang nih, lo bukannya tadi pagi lu udah datang? Ada yang pernah mengalami hal kayak gitu nggak? Kayak ngelihat orang tapi ternyata itu bukan orang? Komen di bawah ya. Sampai akhirnya Rizky ini iseng-iseng foto di sudut di daerah lor yang memang membuatnya selalu merinding, karena di situ lampunya katanya suka mati geng. Dan pas dilihat terlihat ada sebuah bayangan yang nggak tahu deh itu apa. Menurut kalian apa? Dan lalu kebetulan di samping kamarnya itu kosong gengs, nggak ada penghuninya. Cuman katanya sering banget terdengar suara kayak orang mandi gitu dari dalam kamar kosong tersebut. Dan menurutnya memang penghuni kamar sebelumnya itu kayak sebentar-sebentar doang gitu, nggak pernah ada yang betah. Dan pernah ada juga yang meninggal di situ karena OD. Nah makanya terakhir belum ada yang nempatin lagi di situ gengs. Sampai di tahun kemarin nih, sewaktu memasuki pandemi, kan jadinya banyak anak-anak kos yang pada pulang kampung tuh. Perkara kan perkuliahan diliburin, yang jadinya otomatis lebih banyak kamar kosong. Di lantai Rizky-nya aja itu hanya menyisakan 3 orang aja gengs, dan mereka semua digangguin. Dimana salah satu teman kosannya selalu mendengar orang berlari di depan kamarnya. Tapi kan ini masalahnya orang-orang pada pulang kampung ya, kenapa kedengarannya kayak rame banget? Dan kebetulan juga kamarnya itu kan berada di pojokan, nggak ada jalan lagi gitu loh, cuman ada di pojok tuh kamar orang yang tidak ada penghuninya, udah pulang kampung. Jadi kalau ini misalkan ada orang lari-lari itu mau kemana? Nembus dinding. Sampai akhirnya nih teman kosannya sendiri juga diliatin penampakan nenek-nenek yang lagi duduk di tangga. Dan dari situ temennya ini kayak udah nggak sanggup dan akhirnya memutuskan untuk pulang kampung juga.
Dan ada cerita dari teman kos lainnya yang katanya ngelihat jari yang keluar dari ventilasi kamar mandi. Lalu di bulan Juli, di lantai tempat kamarnya Rizky itu akhirnya hanya menyisakan dirinya aja, gengs. Bayangin, sendirian di satu lantai. Karena di situ konteksnya dia harus menyelesaikan skripsinya. Bayangin, gue nggak ngerti sih kalau di posisi dia. Di hari pertama masih aman-aman aja. Dan di hari kedua, Rizky ini mendengar ada yang lari lagi di depan kamarnya. Yang lagi-lagi, ini konteksnya baru udah nggak ada orang. Dia tinggal sendiri. Gak mungkin ya pemilik kosnya yang ibu-ibu tuh lari-lari gitu kan, udah tua. Jadi ini digangguinnya tuh agak mirip sama cerita teman sebelumnya, gengs. Dan sempat nih, sewaktu Rizky ini lagi yasinan, atau barang-barang di luar tuh kayak berjatuhan. Semacam kayak jemuran tuh jatuh gitu. Pokoknya banyak hal-hal aneh di luar nalar. Lalu yang paling, males banget didengarnya sebenarnya. Waktu mau nonton TV, itu katanya remote TV-nya tuh kayak error gitu, nggak bisa dipencet. Nah biasanya kalau remote error gitu kan kita suka ngetok gitu kan. Nah sama Rizky ini ngetoknya, remote-nya tuh ke tembok, duk gitu. Tapi abis itu dari balik tembok ada yang balas ngetok juga, gengs, duk. Padahal di sebelah kagak ada orang. Sampai malamnya, sekitar jam 1-an tuh, dia terus-terusan diganggu dengan suara-suara gaduh gitu dari luar. Ya lagi-lagi, ini kosannya udah sepi, udah pada pulang kampung. Jadi ini siapa juga yang iseng coba? Nah, besok-besokannya nih, ada temennya yang main ke kosan ceritanya. Ini ceritanya agak kocak tapi cukup horor juga. Jadi posisinya pada saat itu si Rizky ini lagi di dalam kamar mandi, lagi di WC tuh. Nah, temennya ini tahu-tahu buka pintu WC-nya, tapi kayak nggak ngeliat apa-apa terus nutup lagi. Yang logikanya nih, kalian misalkan kalau buka pintu WC terus di dalam ada orang, ya temennya lagi pup, lagi mandi atau lagi ngapain dia ada orang gitu. Itu pasti kan kayak refleks kaget atau kayak teriak atau kayak bilang sorry kayak gitu kan. Ini nggak lempeng aja, guys, buka pintu kayak ngeliat gitu kayak nggak ada apa-apa, nutup lagi. Ya Rizky di situ juga jadi posisinya bengong doang gitu kan, kayak nggak ngerti ini kenapa temennya. Dan setelah dia keluar terus nanya ke temennya, temennya kaget kalau ternyata Rizky itu tadi berada di dalam kamar mandi. Soalnya katanya dari tadi dia nyariin ini Rizky kemana kok nggak ada. Pas dia buka kamar mandi dia juga nggak ngeliat siapa-siapa. Jadi aneh banget ya, geng, semacam kayak ditutup gitu matanya. Dan setelah itu pokoknya banyak juga kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kosan tersebut. Kayak tahu-tahu kamarnya berantakan total, terus bangun-bangun badannya dia tuh memar-memar, dan barang-barang di depan matanya tuh kayak semacam gerak sendiri. Tapi yang paling epic nih, sewaktu temennya main lagi tuh ke kosannya, baru datang langsung minta pulang karena dia ngelihat katanya ada dada-dada di dalam kamar mandi. Merinding sumpah. Ya gue kalau jadi temennya ngibrit sih fix. Dan karena ini juga kayak ceritanya udah nyebar nih ke teman-temannya. Pernah waktu dia lagi telepon, lagi bareng-bareng gitu, tiba-tiba katanya gelas di kamar tuh jatuh. Kayak jatuh sendiri aja udah. Jadi dia inisiatif untuk video callan aja deh sama yang lainnya rame-rame, biar pada ngelihat situasinya, biar ada yang nemenin. Dan yang terjadi ada, bener aja tuh, waktu mereka video call, temannya nih ngelihat ada lampu belajar di kamarnya si Rizky tuh gerak sendiri udah. Itu rasanya mau tutup telepon gak sih kalau video callan teman kayak gitu? Dan malam harinya Rizky ini katanya tidurnya tuh rep-repan, guys. Setelah mengalami hal tersebut, dia ini akhirnya numpang nginep di rumah temennya. Karena kayak mungkin merasa capek juga ya digangguin. Tapi mau gimana, setelah beberapa hari akhirnya dia balik lagi dong ke kosannya sendiri. Di suatu siang, dia iseng merekam video ke langit. Karena waktu itu sedang lagi ada kayak bunyi-bunyi petir yang menurut dia tuh bunyinya aneh. Tapi intinya pokoknya pada niatannya merekam fenomena langit yang ada di luar kamarnya. Tapi pas dia ngecek lagi videonya, kok kelihatan kayak ada kepala seseorang ya di seberang kamarnya, gengs. Dan sewaktu malam harinya, ada suara-suara aneh lagi yang posisinya dia sendirian kan di lantai tersebut. Terus waktu dia lagi mau video, yang emang niatnya mau di-post gitu ya. Waktu dia mau nulis caption, ada yang lewat, gengs, katanya pakai jubah putih terus kayak melayang sing gitu. Jadi dia bener-bener akhirnya diliatin penampakan lagi, gengs. Sampai pada akhirnya dia melihat sendiri penampakan yang berada di dalam kamarnya itu siapa, yang merupakan wujud seorang nenek-nenek. Ceritanya waktu itu dia lagi ngobrol sama anak yang punya kos di dapur. Terus pas dia mau balik ke kamarnya, dia ngelihat pintu kamarnya kan kayak kebuka sedikit tuh. Nah pas diperhatiin lagi kok kayak di dalam ada orang. Nah tapi ternyata itu kayak sosok nenek-nenek yang lagi tersenyum lebar, tapi senyumannya bikin gemeter. Akhirnya dia nggak jadi masuk, turun lagi ke bawah ke dapur. Dan malamnya dia nih melihat kayak ada putih-putih gitu nggak jelas besar di depan kamarnya gitu, guys. Dan langsung laporan tuh ke temen yang bisa ngelihat ini apaan. Nah temen yang ngelihat foto kayak gitu dikirimin ya langsung bilang, udah lu tidur di tempat lain deh, maksudnya jangan di kosan itulah. Cuma lagi-lagi waktu itu si Rizky ini kayak masih ya udah aja lah biarin. Sampai akhirnya waktu dia lagi main game malam-malam, yang mana dia main di komputer gitu, yang posisi komputernya itu bisa ngelihat ke balkon seberang dari jendela kamarnya gitu. Di situ dia melihat ada 3 pocong yang berjejer ngeliatin dia dari seberang balkon itu, geng. 2 pocong tuh dempetan, posisinya dengan muka rata, dan yang satu lagi ukurannya lebih tinggi, kayak dililit kain full. Di situ dia nggak pakai mikir dan langsung pergi dari kosan itu naik motor malam-malam tuh sambil nangis nelfonin temennya buat nebeng nginep. Ya iyalah, kayak
Ih merinding. Kebayang gak sih bisa buat jalan aja tuh susah gak sih? Turun tangga gitu ngelewat. Ih gemeter banget. Jadi di sini mungkin posisinya Rizky juga udah mulai drop ya. Ngelihat begituan. Dan di bulan Februari 2021 kemarin, saat akhirnya semua urusan perkuliahannya udah beres, dia memutuskan untuk pergi dari kosan tersebut untuk pulang. Nah tapi ada kejadian yang super duper aneh lagi gengs. Yaitu ada kayak banyak gulungan rambut di lorong gitu gengs berjejer. Yang gak tahu itu rambut siapa dan kenapa ada begituan. Banyak banget lagi. Dan katanya pas dicek di CCTV itu nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada orang yang naruh rambut juga. Sampai ibu-ibu yang punya kosan juga heran lihat ini apa. Dan menurut teman yang bisa ngeliat sih, katanya itu tuh rambut punya hantu berambut gimbal yang memang ada di lorong tersebut. Karena di kosan itu tuh jenis hantunya tuh banyak gengs. Macem-macem, ada nenek-nenek, ada pocong, ada wanita kaya, terus banyak deh pokoknya. Dan di parkiran itu katanya merupakan portal dimensi ke alam lain. Namun setelah kejadian adanya rambut tersebut, Rizky ini udah nggak tinggal di kosan itu lagi. So itu kan cerita viral mengenai kosan berhantu. Ya menurut ceritanya kenapa dia bisa betah sampai 4 tahun walaupun sering digangguin. Soalnya meskipun ya memang horor ya. Namun di sisi lain juga itu banyak hal yang memorable, yang lebih indah dan menyenangkan. Ditambah ya pemilik kosan yang emang baik banget. Dan barang dia juga katanya banyak. Abisnya repot ya kalau pindah-pindahan ya. Dan gue juga mengerti kenapa jadinya cerita ini tuh bisa se-viral ini. Sampai situs berita aja itu nyeritain. Ya maksudnya tumben-tumbenan gitu ya situs berita nyeritain cerita-cerita hantu begitu. Ya kan emang serem banget kak. Semoga ini Kak Rizky sekarang udah bisa tidur nyenyak ya, udah nggak digangguin dan rep-repan lagi. Dan untuk sumber-sumber ceritanya nanti gue cantumin di kolom deskripsi ya kalau kalian mau cek-cek. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya atau enggak? Dan apakah kalian punya pengalaman horor yang kayak gini juga? Boleh cerita-cerita di kolom komentar. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah.